awal itu saya disuruh bikin surat pernyataan yang isinya benar-benar malah membuat saya terus terang itu saya langsung sampai kayak yang berlinang air mata gitu ya. Iya serius. Waktu itu. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke, berjumpa lagi dengan saya Umi Linda Kurniawati. Dalam podcast kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu spesial. Beliau adalah dua sosok wanita yang sangat menginspirasi di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pendidik di rumah gitu. Langsung saja kita sambut beliau, Bunda Cynthia dan Bunda Anggun. Assalamualaikum Bunda. Oke, boleh say hi dengan sahabat Al-Karim. Oke, gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayak anak-anak ya Bun ya jawabnya, Masya Allah gitu. Gimana Bun sekarang aktivitasnya? Lagi ngapain aja? Alhamdulillah sekarang ya selain jadi ibu rumah tangga punya usaha lah kecil-kecilan. Kalau Bunda Cynthia gimana? Sama ya, sebagai ada usaha juga, usahanya anak sebenarnya, hanya meneruskan usahanya melanjutkan usahanya anak aja. Terus sama ada kerjaan juga sih. Masya Allah. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga ternyata ada bisnis juga ya. Masya Allah. Semoga lancar ya Bun bisnisnya. Kalau boleh tahu apa nih Bun? Kalau dari Bunda Anggun sendiri bisnisnya? Kalau aku ramen, mie khas Jepang, cuma disajikan dengan rasa Indonesia. Boleh. Ini dicoba ya. Masya Allah, boleh nanti dicoba ya. Kalau Bunda Cynthia apa ini? Kalau aku es cendol. Wah, pas banget abis makan pedas ke es cendol. Pas banget ya, oke. Es cendol ya Bun ya. Gimana Bun kalau bisnisnya untuk saat ini kan masih musim-musim pandemi kayak gini Bun? Kalau alhamdulillah ramen ya itu ya setiap Allah menurunkan hujan pasti ada payung yang bisa menaungi itu kan. Jadi karena corona ini memang kedai kita yang alhamdulillah kita ada 3 kedai di Lampung itu tutup. Cuman karena corona ini kita dipaksa untuk lebih kreatif, akhirnya kita bikin kemasan instan gitu, dan alhamdulillah itu malah lebih laris. Jadi kita malah bisa yang tadinya konsumen kita hanya sekitar Bandar Lampung, kita bisa kirim ke Palembang, ke Solo, ke Surabaya itu. Makanya mungkin buat bunda-bunda juga yang di rumah, nggak selamanya apa yang kita dapat itu yakin pas itu yang terbaik buat kita. Tergantung cara kita memandangnya. Ini ya Bun, positive thinking ya Bun ya dengan segala kondisi. Kalau Bunda Cynthia gimana Bun? Hampir sama ya, karena kalau bisnis itu kan semua harus ada inovasi kan ya. Jadi dikasih Allahnya begini, gimana caranya biar itu masih bisa jalan gitu kan. Kalau cendol sendiri sama, saya ada 6 outlet, 6-6-nya alhamdulillah tutup. Karena pandemi alhamdulillah 6-6-nya tutup, baru buka lagi 2 sekarang. Dipaksa kan untuk gimana caranya ini bisa jalan, karyawan bisa tetap terpenuhi gajinya. Jadi bikin kemasan juga, kita bikin yang tadinya per cup, kita bikin per botol. Jadi ada botol, ada yang literan, ada yang kalau ada paket keluarga, kalau mau bareng keluarga, ada yang 1 termos kalau untuk acara-acara begitu kan. Jadi botol-botol itu biasanya per botol itu entah kita jual melalui online atau bisa kita titipin ke toko-toko roti atau toko oleh-oleh biasanya sih gitu. Jadi ada inovasi lagi gitu. Kalau nggak gitu kan nggak dipaksa ya. Kita nggak kepikiran Betul. Melihat kondisi seperti itu akhirnya kita cari cara nih gimana caranya ya. Akhirnya termotivasi untuk the power of kepepet ya Bun ya. Akhirnya muncul. Benar-benar muncul inovasi-inovasi baru. Nah Bunda, hari ini sebenarnya kita nggak mau bahas soal bisnis yang lebih dalam ya Bunda. Nanti kita fokus lagi. Jadi awalnya kita nih hari ini mau coba bahas ke bagian POMG Bunda. Nah kadang-kadang nih sahabat Al-Karim ini mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Hari ini kita mau bahas-bahas terkait POMG, dan kebetulan Bunda Cynthia dan juga Bunda Anggun ini adalah salah satu pengurus POMG gitu ya Bun ya. POMG itu adalah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru gitu ya Bunda, dan POMG ini
sepertinya masih apa ya, sedikit yang tahu gitu kepengurusannya bagaimana, kemudian sebenarnya kegiatannya ngapain aja gitu. Nah hari ini coba Umi Linda mau tahu sih Bunda, dan sahabat Al-Karim juga sepertinya pengen tahu juga sebenarnya kalau POMG itu gimana Bun kegiatannya? Ya. Sebelumnya kita menyampaikan salamnya dari Ketua POMG yang pada hari ini belum bisa hadir, jadi kita mewakili beliau. Saya sekretaris di situ dan beliau ini bendahara. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya POMG itu adalah bentuk penyampaian aspirasi dari penyambung lidah lah ya, dari guru ke murid, ke wali murid, begitupun sebaliknya dari wali murid ke guru gitu. Dan untuk mendukung beberapa acara yang melibatkan banyak orang tua, nah itu bisa kita lakukan bersama melalui POMG ini sebagai penyambungnya begitu. Ya, dan juga untuk mendukung lah ya kan sekolah kita ini itu kan banyak banget kegiatannya ya Umi ya, banyak banget kegiatannya. Jadi untuk mendukung kegiatan ini biar orang tua juga bisa bersinergi lah dengan pihak sekolah, bisa bersinergi bagaimana acara-acara ini bisa terjalan dengan baik dan juga untuk bisa bersama mendidik anak-anak di rumah gitu kan. Jadi itu bisa jadi penyambung lidah, apa yang dikatakan sekolah itu kan kita sampaikan dengan orang tua, dan itu juga orang tua apa yang dikeluhkan oleh mereka bisa kita sampaikan ke pihak sekolah. Berarti bahasannya POMG ini adalah penyambung lidah gitu ya Bun ya, dari orang tua nanti ke sekolah lebih mudah komunikasinya, dari sekolah ke orang tua jadi lebih mudah juga komunikasinya. Dan ini mungkin bentuk dari sinergi tadi ya kalau kata Bunda Cynthia ya. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Kalau ini Bun, bagaimana kepengurusannya itu bisa terbentuk Bun? Apakah dipilih atau mengajukan diri atau gimana Bun? Kemarin itu memang kita ada waktu pada saat pertama kali kita masuk Al-Karim itu kan ada pertemuan ya Umi Parents ya? meeting. Ada parents meeting ya. Meeting. Di parents meeting itu nggak tahu kalau di kelompok saya ada yang mengajukan diri, ada yang dipilih gitu. Nah pada saat parents meeting itu orang-orang yang mengajukan diri dan dipilih itu ada pertemuan kembali untuk pembentukan struktur kepengurusan POMG itu gitu. Kalau Bunda berdua sendiri kenapa tertarik untuk jadi pengurus POMG? Kalau aku pribadi sih waktu itu dipilih ya, gak dipilih. Cuman mengingat gini, pengen tahu gitu ya lebih dalamnya kan gini, kita menyekolahkan anak kita di sebuah lembaga gitu kan, jadi sudah sepantasnya lah kita tahu seluk beluknya seperti apa gitu. Nah waktu itu sih saya berpikir untuk menjadi POMG itu mungkin saya akan merasa lebih dekat dan lebih tahu bagaimana isi dalamnya gitu kan, supaya kita tahu gitu. Ibaratnya gini, wali murid yang tidak jadi pengurus POMG pun berhak tahu kan sekolahnya seperti apa, apalagi kita yang pengurusnya yang akan menyampaikan hal itu kepada wali murid gitu. Jadi itu sih jadi supaya bisa lebih mengenal Al-Karim seperti apa gitu, dan yang pastinya supaya dapat keluarga baru, teman-teman baru gitu. Seru kumpul-kumpul sama wali murid gitu ya. Jadi saling sharing, betul gitu. Jadi nggak cuma pengurus aja sih, kalau misalnya kita makan bakso yuk di sini gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang sekolah, tentang perkembangan anak gitu, tentang problem yang ya kita kan rata-rata namanya TK kan orang tua baru. Ya jadi yang anaknya baru satu masih kecil-kecil gitu, jadi yang kok anak aku kayak gini ya gitu, itu seru sih. Nanti ada oh iya kalau aku kayak gitu ada ini solusinya kayak gini nih. Betul iya. Biasanya dari situ juga muncul ide-ide misalnya kita habis sharing udah itu, oh ya deh yuk habis itu bikin acara apa, nah kan ide baru dari gitu. permasalahan yang ada acara Boleh gitu. acara apa, atau kita betul. ada nanti akan ada pelatihan atau ada seminar atau ada Jumat berbagi atau apa nih, ayo kita ngapain kayak gitu dari pertemuan-pertemuan itu gitu. Dan Yang juga, jelas yang positif ya. nah insya Allah. Coba positif ya Bu. Insya Allah. Forum yang negatif. Betul, no gibah. Iya. Kalau Bunda Cynthia gitu juga ya Bun ya. Kalau aku sih mau gabung ke POMG itu karena
Ya, satu itu ya, mau sama kayak Bunda Zen, mau tahu lebih dalam tentang Al-Karim. Karena benar, kita orang tua baru, Umi. Anak kita baru 1 TK gitu. Dan kita juga belum tahu gimana menyekolahkannya itu bagaimana sih, menyekolahkan anak itu bagaimana. Nah, di PWMJ itu harapannya bisa jadi tempat belajar. Baik kami menjadi, ya itu kata Umi Tilasi ya, kalau saya pernah dengar, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, bukan? Gitu kan, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Nah, jadi disinilah kita bisa belajar bagaimana jadi orang tua, bagaimana mendidik anak, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang kita harus menjadi pendidik di rumah gitu. Yang tadinya kita percayakan penuh, mungkin kita percaya penuh ke sekolah, mau nggak mau di rumah kita harus mengajar, apalagi TK. Kalau benar, apalagi TK. Kalau SD atau SMP, mereka nggak paham bisa tahu gitu kan, tanya sama uminya atau tanya sama teman-teman atau mentok tanya Google istilahnya gitu kan. Kalau anak TK, Ama ini bacaannya bagaimana? Ya nggak mungkin kita suruh tanya Google gitu. Mau nggak mau kita harus mengajarkan gitu. Nah, itu cara-cara mengajarkan itulah yang harus kita juga pelajari dari sekolah gitu sih. Dan di forum PWMG itu ya Bun ya, salah satunya permasalahannya bisa sharing. Nah, itu sih harapannya, karena kita masuk di zaman yang berbeda, zaman pandemi seperti ini. Bener ya Bun ya, ini baru masuk ya Bun ya, baru masuk TK dan ternyata zamannya zaman pandemi gitu, jadi lebih ekstra lagi jadi guru juga di rumah gitu ya, Masya Allah gitu. Nah ini bicara soal masuk TK nih Bunda, kenapa kok bisa terpaut dengan TK Alam Al-Karim Lampung? Kalau aku sih, apa ya Mi, kalau aku sih karena Al-Karim itu ada beberapa kurikulum yang berbeda, ya kan, misalnya kurikulum bisnisnya, akhlak islamikanya, ada kurikulum-kurikulum yang di sekolah lain mungkin ada, mungkin tidak ada gitu. Nah, di Al-Karim ini harapan saya sih anak saya bisa lebih mandiri gitu kan, namanya sekolah alam ya Mi, lebih menyatulah dengan alam gitu ya, lebih banyak aktivitasnya, lebih aktif, karena kebetulan kalau anak saya itu anaknya pendiam gitu, jadi untuk bersosialisasi itu juga agak sedikit usaha gitu ya, jadi dengan harapannya di sekolah alam sosialisasinya lebih bagus gitu kan, jadi karena dia juga punya usaha, di kurikulum bisnis juga siapa tahu bisa dikembangkan, nah begitu sih, jadi itu yang bikin saya tertarik dengan Al-Karim sih gitu. Jadi karena pertama tadi kurikulumnya ya Bun ya, kurikulum Metode yang diajarkan juga berbeda, metodenya juga berbeda, pembelajarannya juga beda. Dia kan kalau sekolah alam kan belajar sambil bermain, ya kan, bermain sih, tapi kan ada belajarnya gitu. Nah, metode-metode itu yang mungkin di sekolah lain mungkin ada, mungkin tidak, gitu. Jadi itu yang jadi alasannya ya Bun ya, kenapa Bunda menyekolahkan anandanya di sekolah alam, di TK Alam Al-Karim. Kalau Bunda Anggun sendiri gimana? Kalau aku sih gini, aku percaya bahwa semua sekolah itu bagus, semua sekolah itu baik dan pasti memberikan yang terbaik untuk siswanya gitu ya. Cuman kita tuh memilih sekolah yang sesuai kebutuhan anak kita gitu kan, dan yang menurut kita yang paling pas dengan karakter anak kita. Nah, melihat karakter Zen yang waduh aktifnya bukan main gitu ya, jadi itu alasan saya kenapa saya milih sekolah alam gitu kan, karena pas saya datang nanya-nanya, terus terang nggak cuman Al-Karim aja yang saya datengin waktu itu ya, banyak betul iya. Waktu saya dengar 70% itu adalah praktek gitu ya, mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, tapi itu 70%. Itu saya udah bilang, wah ini untuk pendidikan dasar, untuk pendidikan TK ya, itu pas gitu kan. Karena anak umur Zen itu butuh bermain gitu kan. Betul gitu kan, bukan yang harus gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia pun harus belajar juga gitu kan, makanya belajar dengan cara yang berbeda itu. Nah, tapi pas ternyata saya oke nih kayaknya saya masuk Al-Karim gitu ya. Nah, awal itu saya disuruh bikin surat pernyataan
yang isinya benar-benar malah membuat saya terus terang itu saya langsung sampai kayak yang berlinang air mata gitu ya. Iya serius. Waktu itu dibilang saya nggak boleh ngambil rapot kalau tidak mengikuti seminar orang tua gitu ya. Saya bilang sampai sejauh ini gitu sekolah ini memikirkan pentingnya orang tua itu belajar gitu kan ya. Itu terus kemudian 1 minggu buku penghubung tidak diisi maka orang tua dipanggil. Berarti di situ pun berarti sekolah itu memang benar-benar guru sama orang tua tuh harus begini gitu kan. Bukan saya udah sekolahin anak ya itu tugas guru, enggak gitu kan. Kebetulan saya pernah jadi guru juga ya. Jadi ngerasa memang orang tua tuh harus gitu loh karena itu penting banget gitu ya. Jadi waktu saya ngerasa sejauh ini Al-Karim memikirkan pentingnya peran orang tua untuk mendidik anak, itu di situ saya langsung oke, Al-Karim saya pilih gitu. Jadi awalnya sempat berpikir ya Bun ya, kok sampai mikirin orang tuanya gitu ya, karena mungkin kebanyakan orang tua ya Bun, ketika menyekolahkan anaknya ya sudah tanggung jawab sekolah dan ini anak saya misalnya anak saya kurang bisa ini, saya sekolahkan di sini supaya anak saya pintar ini, jadi kayak seolah-olah dicuci di sini lah ya, ibaratnya anak kita ini kotor, tolong dicuci bersih sudah saya ambil. Pokoknya saya terima sudah bisa gini gitu kan. Kebanyakan mungkin orang tua seperti itu ya. Betul, toh saya sudah bayar, saya sudah ini, saya harus dapat fasilitas ini kan. Sekolah itu bukan tempat jual beli gitu kan. Itu sih yang saya ini. Jadi Akhirnya buka mindset kita juga ya. betul, makanya pas saya dapat surat pernyataan, bikin sampai surat pernyataan loh bahwa Anda menyekolahkan anak Anda di Al-Karim, Anda harus bersedia juga menjadi partner, kemudian harus bersedia mendidik, harus jangan yang ya semua, mungkin sebagian besar juga orang kerja sibuk gitu ya, tapi harus tetap isi buku penghubung, tetap harus ikut seminar, tetap harus begini begitu. Oh gitu. Jadi di situ saya pikir wah ini baru cocok nih gitu. Awalnya memang cuman kurikulum ini segala macam, tapi poin penting itu adalah Al-Karim sangat melibatkan orang tua, itu yang sangat saya apresiasi. Nah itu memang itu bedanya sekolah ini dengan sekolah lain mungkinnya karena orang tua sangat diterjunkan gitu. Tapi balik lagi ya, mungkin ada beberapa orang tua yang itu malah saya nggak suka gitu kan, ada yang gitu. Makanya saya bilang semua sekolah bagus, semua sekolah itu punya plus minus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Berarti kalau Linda bisa simpulkan ternyata di sini peran orang tua tuh sangat penting banget ya Bun ya dalam tumbuh kembang anak-anak, jadi tidak menyerahkan semuanya ke sekolah begitu ya, ternyata ada peran penting dan mungkin ini yang perlu orang tua juga ketahui begitu. Ternyata menyekolahkan anak itu bukan menyerahkan sepenuhnya dengan sekolah gitu ya Bun ya. Benar, kita di situ sudah memberikan kewajiban kita sebagai user ya, sebagai pengguna gitu, orang tua gitu menyekolahkan anaknya. Namun juga kita punya kewajiban juga gitu ya Bun ya, bersinergi dengan sekolah tadi kalau kata Bunda Anggun gitu. Dan ternyata itu yang perlu kita sampaikan ke orang tua gitu ya Bun ya. Dan mudah-mudahan ini banyak yang menonton kita hari ini gitu ya Bun, dan mudah-mudahan ini bisa jadi open mind juga untuk seluruh orang tua gitu dimanapun berada. Dan gimana Bun kalau melihat ini sudah jalan berapa bulan ya Bun ya sekolah di Al-Karim sudah? Oh masih minggu ya Bun ya? Masih minggu hitungannya, belum sampai bulan. Kurang. Berarti masih mau masuk gitu ya Bun ya. Gimana Bun, sudah kelihatan perkembangan anak-anak atau gimana Bun? Kalau anak aku sih ya itu ya, anak aku tuh tipe yang sangat pendiam ya Umi ya. Jadi tapi lincah gitu. Dia tuh energik, tapi kalau sama orang itu pendiam. Nah begitu, tipe yang seperti itu. Karena perempuan kali ya gitu kan. Jadi ya itu, kalau aku sih sebagai orang tua harusnya paham bagaimana tipe anaknya ya. Anak kan beda, anak itu semuanya beda, anak itu semuanya unik gitu. Jadi nggak bisa kita samakan. Gitu juga dengan cara mengajarnya gitu. Ada mungkin Zen bisa belajar sambil main begitu kan ya. Kalau anak saya terbalik, anak saya tidak harus bisa. Iya, anak saya harus fokus. Makanya kita sebagai orang tua harus paham bagaimana tipe anak masing-masing. Jadi
jadi metodenya pun bisa tepat gitu ya untuk anak. Nah, alhamdulillah Al-Karim ada metode yang memang metodenya tepat. Saya sebagai orang tua juga belajar gitu kan bagaimana cara untuk mengajar anak saya di rumah. Alhamdulillah umi fasilitatornya sangat membantu sekali gitu. Bukan hanya mengajar anak tapi juga mengajarkan kami, double itu tugasnya gitu kan. Tugasnya double. Gimana cara ngajarin anak, karena mau nggak mau di BDR di rumah kita harus mengajarkan gitu kan. Nah, ini gimana caranya Umi biar bisa gitu kan. Alhamdulillah perkembangannya udah sangat pesat banget. Anak saya sudah mulai bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. PD-nya udah dapet ya, PD-nya dapet banget ya, kayak kemarin lomba ya, ada lomba-lomba yang seperti merangsang kepedean anak gitu. Siapa sangka anak saya yang tadinya pemalu bisa pakai baju daur ulang di tengah PKO RW Halim. itu Masya Allah gitu, saya sendiri sebagai orang tuanya kaget ya, anak saya berani ya gitu kan. Nah, PD-nya itu mulai dapet gitu kan, mulai muncul, PD-nya mulai muncul. Terus untuk pembelajaran ya, namanya kita menyekolahkan anak, pasti kita namanya sekolah kan tempatnya belajar ya Umi ya, pembelajarannya juga kayak hafalan, terus sholat gitu kan. Sekarang kalau saya marah, anak saya sudah bisa bilang, "Ama, ada hadisnya, hadis larangan marah." Nah, gitu kan, tidak boleh marah, kata Umi ada hadisnya. Nah begitu. Sekarang juga kalau misalnya azan yang tadinya anak saya nggak mengerti gitu kan, belum mengerti, sekarang udah bisa, "Ama, waktunya azan, ayo kita sholat," gitu. Sudah azan, waktunya kita sholat. Nah itu yang sudah berkembang sangat pesat ya, membacanya pun dari akademik ya, membacanya pun udah sangat pesat. Alhamdulillah udah level 2. Bacanya udah di level 2 itu udah, saya agak kaget ya dengan perkembangannya. Saya sendiri sebagai orang tua kaget itu. Terima kasih juga untuk semua fasilitator yang sudah dengan sepenuh hati gitu mengajarkan anak kami. Dan itu tadi bukan hanya mengajarkan anak kami, juga mengajarkan kami, karena ini zamannya beda Umi. Jadi kita harus, Uminya pun harus mengajarkan kita gimana caranya untuk ngajarin di rumah. Metodenya harus sama, nggak mungkin kita beda-beda gitu kan. Kalau metodenya beda, nanti kita misalnya rukun Islam, Kak, kalau zaman kita ya, rukun Islam ada 5, 1 ini 2 ini. Nah kalau zaman kita begitu. Kalau ini udah nggak bisa, Kak, rukun Islam ada berapa? Ada 5, apa aja dilaguin dong kayak Umi ya gitu kan. Nah itu kita harus belajar nih sama Uminya gitu kan. Betul. Harus belajar, Umi lagunya bagaimana, kita aja nggak tahu gitu lagunya gimana. Itu pekerjaan Uminya emang harus double gitu. Nah itu terima kasih sekali. Dan juga saya harap sih Uminya akan terus tetap sabar. Harus Bun, harus memang karena kalau menjadi guru itu ya itu tadi Bun, apalagi guru TK gitu ya, yang memang notabene anak-anaknya yang aktif-aktif, kemudian yang harus pintar-pintar, guru berinovatif, cara metodenya yang beda-beda. Ini yang mau belajarnya harus dengan main, nah harus dituntut kreatif memang Bun menjadi guru. Dan memang masa-masa emas gitu ya Bun ya di TK. Jadi kalau di awal, di dasarnya aja ini sudah baik, insya Allah kedepannya akan lebih mudah kita mendidik anak-anak. Ini kan harus dari sekarang, harus dibiasakan dari sekarang. Bagaimana waktunya belajar, waktunya main, waktu belajar, main-main, waktunya belajar sambil bermain, ada waktu belajar sambil bermain. Nah, membiasakan dari kecil, insya Allah nanti gedenya kan sudah terbiasa, kita nggak capek nyuruh ini waktunya belajar, ayo belajar. Nah kan nggak enak ya Mi gituin. Nah jadi dengan harapan dari kecil udah biasa, sampai besar juga udah biasa gitu kan. Itu sih. Akhirnya kita pembiasaan dari dini supaya nanti pas sudah besarnya mudah kita mengarahkannya begitu. Kalau Bunda Anggun gimana nih Bun, perkembangan anaknya? Iya, alhamdulillah Zen baru berapa ya ini ya. Terus terang gini, pas awal saya masukin Zen, seperti yang tadi saya bilang ya, yang penting dia gembira sebagai anak-anak, dia hidup seperti memang layaknya anak-anak. Nanti deh baca segala macam nanti, yang penting sholat itu ya, belajar sholat itu penting sama ngaji. Nah tapi di luar ekspektasi, tapi begitu sangat menyenangkan ya. Ternyata kurikulum SKB ini
ada bacanya juga, walaupun dengan metode yang berbeda gitu kan. Kalau kita kan dulu IN ini gitu ya, terus harus apalin A sampai Z gitu. Dan ternyata Al-Karim punya metode yang berbeda yang ternyata lebih gampang ditangkap sama anak seumuran Zen, sehingga walaupun dengan baru kurun waktu yang singkat ini, Zen sudah hafal berapa kosakata gitu kan, sehingga saya kaget gitu kan. Untuk cabe kata gitu. Oh, udah bisa gitu. Bahkan saya nggak percaya Zen tuh udah bisa nulis gitu ya. Caba, lada, bisa nulis umur 4 tahun gitu. Makanya saya bilang secepat itu gitu. Gimana cara gurunya mengajarkan di sekolah? Kalau di rumah kan yuk Zen, kita baca per 2 huruf gitu ya. Ternyata itu mudah diterima gitu. Itu secara secara akademiknya. Kalau misalnya secara sosialnya itu memang Zen orangnya lebih mudah bersosialisasi gitu ya. Iya. Yang saya senang adalah saat dia pulang sekolah, dia selalu baru keluar gerbang, dia langsung bilang, "Bunda, tadi sekolahnya seru, tadi bikin ini, bikin itu, tadi Umi Dewi begini." Iya gitu kan. Iya betul. Jadi se-excited itu dia setiap pulang sekolah gitu kan. Kalau nggak enak badan pun harus sekolah gitu. Sampai segitunya ya Bun. Terus secara ininya dia jauh lebih percaya diri. Jadi kalau misalnya kita Zen, jangan kayak gini, kenapa Zen begini? Dia bisa memberikan argumen. Iya Bunda, kata Umi begini. Oh oke, ya. Jadi selama ini kan ya alhamdulillah Zen nggak pernah pakai babysitter, nggak pernah pakai ART gitu ya. Jadi semuanya Bunda gitu, sama ada neneknya di rumah. Jadi semua informasi biasanya cuma dari Bunda, include keluarga aja gitu kan. Nah sekarang ada Uminya yang menurut dia jauh lebih dari semuanya. Jadi dia dapat informasi berbeda nih dari luar. Jadi itu menumbuhkan percaya diri dia bahwa dia pun bisa lebih pinter gitu kan. Bisa berargumen. Bisa ngasih alasan. Jadi kalau misalnya enggak, kata Umi begini. Kalau kata Umi begini. Oh iya, baik gitu. Kita ngehargain ya pendapat dia gitu kan. Iya. Dan sholat terutama gitu. Jadi karena dia punya penghubung, ya walaupun namanya masih anak-anak ya Umi ya, masih harus dipaksa gitu kan. Ayo sholat, kalau enggak Bunda coret nih, enggak sholat nih. Oh sholat ya kan. Kadang kalau itu ayo direkam nih, di video nih, kirim ke Umi, baru sholat. Nggak apa-apa deh. Mungkin dari terpaksa nanti kan akan jadi terbiasa. Betul. Masya Allah ya. Kalau melihat perkembangannya masih belum genap 1 bulan pun ya, Masya Allah, tapi sudah mulai tampak perkembangannya. Dan mudah-mudahan semakin ke depan semakin lebih baik lagi perkembangannya. Dan mudah-mudahan selalu bahagia ya Bun ya, belajarnya selalu bahagia. Karena kalau kita belajar tapi nggak bahagia, malah yang ada kita nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi anak-anak begitu yang kalau sudah datang terus sedih atau yang nggak bahagia, ya maka nggak akan dapat apa-apa. Bisa sampai selanjutnya. Jadi kenapa sekarang anak SMP, SMA gitu ya kadang ayo belajar, males gitu kan, karena memang dari awalnya mungkin tidak menyenangkan. Makanya ayahnya Zen juga sering bilang, jangan bilang belajar gitu loh, tapi dia bilang ayo main, tapi mainnya apa gitu. Jadi yang dia pikir belajar itu adalah menyenangkan. Itu bisa sampai besar, jadi nggak perlu kita suruh dia belajar gitu. Masya Allah ya, kita sudah panjang lebar banget nih ya Bun ya. Nggak kerasa emang kalau sudah ngobrolin anak-anak, pendidikan dan Masya Allah gitu. Oke Bun, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Umi Linda ingin bunda-bunda memberikan closing statement yang nanti bisa disampaikan pesannya kepada sahabat Al-Karim yang hari ini menyaksikan kita. Dari Bunda siapa dulu, boleh? Aku boleh? Oke. Aku mau sedikit menyampaikan ini, bahwa begitu pentingnya peran orang tua, terutama ibu, untuk pendidikan anak gitu. Karena gini, dari anak itu masih di perut, bahkan dari anak itu belum mengenal diri dia sendiri, ibunya yang mengenal dia. Bahasa pertama yang dikenal anak itu adalah bahasa ibunya. Cinta pertama yang dikenal anak itu adalah cinta ibunya. Jadi apa yang diucapkan ibunya itu adalah bentuk dari anaknya gitu kan. Nah, bahkan sampai kita dengar logat anak itu ngomong pasti seperti ibunya gitu.
Oleh karena itu sangat mudah mengajarkan anak itu apabila ibunya sendiri gitu kan. Madrasah pertama seorang anak itu kan adalah ibunya. Jadi sangat mudah. Bayangin gini, yang kita bertahun-tahun anak itu bersama kita aja, ada aja anak itu membantah kita. Apalagi gurunya yang baru sebentar. Nah, pasti akan lebih sulit kan. Jadi kalau misalnya guru dan orang tua digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Sinergi Antara orang tua dan juga guru akan menjadikan pendidikan lebih baik. Betul. Oke. Kalau Bunda Cynthia? Kalau dari saya sih, kalau bisa jangan menyerahkan 100% pendidikan itu kepada pihak sekolah ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus berperan penting juga di dalam pendidikan anak gitu. Nggak bisa kita, ya itu tadi, nggak bisa kita main jorokan saja gitu kan. Silakan ini anak saya, silakan Serahkan dididik saja. ya, serahkan saja gitu kan ya. Ini silakan dididik begitu. Kalau saya sih lebih ke orang tua dan guru itu harus ya itu bersinergi untuk bisa mencapai pendidikan anak yang terbaik ya, the best education for the best generation. Jadi education yang terbaik akan menghasilkan generasi yang terbaik. Nah, jadi edukasinya itu juga tidak dari pihak sekolah, tapi juga dari pihak orang tua. Bagaimana cara mendidik anak di rumah gitu. Jadi anak dan orang tua juga harus mempunyai perasaan yang sangat dekat gitu. Jadi tidak bisa di rumah anak kita biarkan saja, apalagi untuk anak TK seperti kami gitu kan ya, nggak bisa kita biarin aja gitu, main-mainlah, belajarlah, itu tidak bisa. Orang tua harus menemani setiap tumbuh kembang anak, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini gitu. Jadi kita harus ekstra kerja keras untuk orang tua yang di rumah, karena Allah memberi kita memang lagi masanya seperti ini. Ayo kita berjuang juga di rumah, gitu juga dengan umi-uminya di sekolah pun saya yakin sedang berjuang juga untuk mempersiapkan pendidikan untuk anak kita di rumah gitu. Kalau boleh menambahkan sedikit ya, ya jadi buat yang bunda-bunda yang sudah lelah nih, sudah mulai lelah dengan SKBE gitu ya. Mungkin kalau kita belum terlalu ya kita ini ya, iya betul. Kita masih happy, Iya. kewarasan kita masih terjaga. Iya. Cuman saya benar tersentuh dengan salah satu ucapan fasilitator Al-Karim. Saya lupa siapa ya, Bunda Tila atau Umi Tila apa siapa. Beliau bilang gini, apapun kondisinya saat ini gitu ya, selelah apapun, secapek apapun kita, tapi umur anak kita terus bertambah. Jadi mereka pun berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi jangan berhenti memberikan pendidikan terbaik apapun keadaannya. Masya Allah, dan insya Allah itu yang Coba kita lakukan ya Bun ya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, insya Allah Sekolah Alam Al-Karim Lampung ingin memberikan yang terbaik. Dan tentunya pendidikan yang terbaik itu tidak bisa dilakukan dari pihak sekolah sendiri. Ada sinergi dari orang tua, ada kerjasama dari orang tua, dan mungkin salah satu media yang bisa kita jadikan untuk kerjasama adalah POMG, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bersinergi ya Bun ya, membuat kegiatan-kegiatan, acara-acara yang nantinya bisa menunjang pengetahuan dan open mind kepada orang tua pun juga dengan guru-guru. Oke, cukup ya Bunda Anggun dan Bunda Cynthia, terima kasih banyak sudah hadir bersama di tengah-tengah sahabat Al-Karim meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan bisnisnya lancar terus ya. Amin ya rabbal alamin. Salam buat yang ada di rumah. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Siap. Oke sahabat Al-Karim, cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga menginspirasi dimanapun sahabat berada. Dan jangan lupa terus saksikan podcast pendidikan Al-Karim, The Best Education for the Best Generation. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.